Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Ini memang cukup panjang Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin kita melihat satu rangkaian tema di sini di mana kita bisa melihat keseluruhannya. Dan saya sudah uji coba baca di rumah Bapak Ibu sekalian, 24 ayat ini hanya 4 menit 44 detik begitu ya. Jadi nggak terlalu lama lah ya. Kita membaca bergantian 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan Bapak Ibu sekalian ayat kedua dan seterusnya kita bergantian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang boleh berkenan untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami rindu ya Tuhan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman yang sejati yang boleh menegur kami, menghibur kami, dan menguatkan kami dalam memuliakan nama-Mu di tengah-tengah bumi ini. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap dari kami, supaya kami mendapatkan berkat dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Elia dan kemudian nanti dilanjutkan oleh Elisa, itu adalah kisah-kisah yang sangat spektakuler di dalam perjanjian lama. Dan khususnya ini menjadi satu hal yang sangat signifikan, penting sekali, mengingat kalau kita membaca 1 dan 2 Raja-Raja, itu memiliki sekitar 47 pasal, Bapak Ibu sekalian. Kitab Raja-Raja memiliki 47 pasal, tetapi 15 pasal diantaranya itu mencakup kehidupan kedua nabi Tuhan ini. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Raja-Raja, kita membaca tentang Daud, tentang Salomo, tentang pergolakan yang terjadi dalam kerajaan Israel Selatan dan Utara. Tetapi kemudian tiba-tiba ada satu kisah yang panjang, ya, yaitu Ahab, Izebel, Elia, dan kemudian dilanjutkan oleh Elisa yang memakan sampai 15 pasal. Maka ini menjadi kisah yang spektakuler yang seringkali kita mungkin bingung bagaimana kita menafsirkannya. Bagaimana kita bisa mempelajari, mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Khususnya membaca kisah-kisah seperti kapak mengambang, dan tadi kita membaca tentang buli-buli yang tidak pernah habis, dan seterusnya. Tetapi kita tahu kisah ini menjadi kisah yang sangat penting, khususnya Elia, figur yang sangat penting. Karena ketika kita membaca seluruh perjanjian lama, maka pada bagian terakhir perjanjian lama, pasal terakhir, Nabi Maleaki mengatakan akan datang. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Maka seluruh perjanjian lama ditutup dengan janji dan dengan nubuatan akan datangnya Nabi Elia yang menandai datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan ketika kita membuka halaman yang berikutnya, kita masuk ke dalam perjanjian baru. Dimulai oleh Injil Matius. Maka Injil Matius memulai kisahnya itu dengan menarik paralel Bapak Ibu sekalian antara kehidupan Elia dan Elisa dengan kehidupan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Kita membaca bagaimana Elia nanti itu menggambarkan Yohanes Pembaptis. Janji akan datangnya Elia itu digenapi oleh datangnya Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi seorang yang lebih besar daripada dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mengajak kita merenungkan kisah bagian pasal firman Tuhan yang mengawali kisah-kisah spektakuler dari Elia dan Elisa, dua nabi Tuhan yang dahsyat ini. Nah, seluruh kisah yang nanti kita baca seperti nanti Elia melawan Nabi Baal dan seterusnya di pasal berikutnya itu bermula di pasal ke-17. Pasal 17 adalah pasal pertama di mana Elia itu pertama kali muncul di dalam firman Tuhan. Dan di situ kita membaca Bapak Ibu sekalian bagaimana Elia yang kita tidak tahu dari mana, tetapi dikatakan Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead yang kita tidak tahu sebetulnya kira-kira Tisbe Gilead itu apa, suku seperti apa, di mana dan seterusnya. Tiba-tiba orang ini muncul di hadapan Raja Ahab dan mengatakan demi Tuhan yang hidup. Demi Tuhan yang hidup. Dan dia kemudian memberikan nubuatan akan datangnya kekeringan. Lalu dilanjutkan kemudian di ayat ke-12 ketika akhirnya itu narasi pertama bagaimana Elia bernubuat dan kemudian dia mengungsi di tepi sungai Kerit dan dipelihara dengan begitu ajaib oleh Tuhan dengan burung gagak dan seterusnya. Narasi berikutnya adalah ketika Elia berjumpa dengan janda di Sarfat. Dan ketika Elia berjumpa dengan janda di Sarfat, maka kali ini giliran si janda itu yang mengatakan di ayat ke-12, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dan ketika akhirnya narasi itu dilanjutkan dengan meninggalnya anak dari sang janda itu Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Elia membangkitkan anak itu dan kemudian mengembalikan anak itu kepada ibunya. Elia mengatakan, ibu ini anakmu, ia sudah hidup. Dan ayat itu, narasi ini ditutup dengan perkataan perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah Bapak Ibu sekalian, pasal 17 ini memiliki
tiga narasi Bapak Ibu sekalian, Elia di tepi sungai Kerit, kemudian Elia bersama janda di Sarfat dengan roti yang tidak pernah habis, dan kemudian Elia membangkitkan orang mati. Dan hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang Allah yang disembah oleh Elia ini. Allah yang kemudian mendatangkan kekeringan, Allah yang kemudian memberikan roti yang tidak pernah habis, dan Allah yang akhirnya membangkitkan sang anak itu dari kematian. Allah yang sepertinya seolah-olah terlihat begitu unreal, begitu tidak nyata. Yang ketika kita membaca kisah-kisah ini, kita mungkin ada yang bertanya, apa iya memang ada Allah yang seperti ini? Dan jikalau ada Allah yang seperti ini, Allah yang kelihatannya unreal ini, maka kalau memang dia betul-betul ada, Allah yang betul-betul sejati, yang betul-betul hidup, maka apa respons kita? Dan bagaimana kita seharusnya hidup di hadapannya? Dan terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, apakah sebetulnya kita sudah siap untuk hidup di hadapan Allah yang seperti ini? Nah Bapak Ibu sekalian, Elia, arti nama Elia itu sendiri adalah Yahweh is my God. Yahweh adalah Allahku. Apakah kita siap Bapak Ibu sekalian berkata Elia, berkata Tuhan yang seperti ini adalah Allahku. Nah kita akan melihat narasi pertama, Elia di tepi sungai Kerit. Elia tidak jelas asal usul Elia dari mana, sekedar dikatakan Tisbe, ya Tisbe Gilead. Tetapi yang jelas adalah kemunculan Elia itu selalu dianggap sebagai kemunculan si pembawa sial. Setiap kali Elia muncul di hadapan Ahab, maka hampir bisa dipastikan si Elia itu membawa sial bagi Raja Israel. Nah, maka kita perlu mengerti kenapa Elia yang adalah nabi Tuhan ini seolah-olah menjadi nabi si pembawa sial, Bapak Ibu sekalian. Karena cerita tentang Ahab yang kemudian menikahi Izebel dan seterusnya, itu adalah cerita yang terjadi sekitar abad 9 sebelum Masehi, ya, sekitar tahun 800-an begitu. Ketika Salomo sudah lengser dan posisi kerajaan itu diduduki oleh anaknya, maka Israel pecah menjadi dua, utara dan selatan. Dan tanpa kehadiran bait suci di Yerusalem di bagian selatan, maka Israel bagian utara itu menjadi satu bagian yang lebih sering jatuh kepada penyembahan berhala. Dan kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, kita bisa membaca bagaimana terjadi gejolak politik perebutan tahta kerajaan yang luar biasa sekali di Israel Utara. Ada satu orang raja yang menjadi raja, yang berusaha menjadi raja sebelum ayahnya Ahab. Bapak Ibu sekalian, sebelum ayahnya Ahab itu ada seorang yang menjadi raja hanya beberapa hari lamanya. Karena dia mengkudeta raja sebelumnya, dan kemudian akhirnya rakyat menjadi marah dan memilih Omri. Ya, Omri yang adalah panglima waktu itu kemudian membunuh orang yang mengkudeta itu, dan akhirnya dia yang menjadi raja. Dan Omri itu adalah papanya si Ahab. Ya. Maka kita lihat kalau kita baca sebelum-sebelumnya, kita lihat gejolak politik yang sangat panas sekali, yang sangat tidak secure sekali itu terjadi di Israel bagian utara. Ya. Belakangan kan kita pop culture menjadi heboh karena ada dua macam seri film yang berakhir gitu kan, Avengers, The Endgame, dan kemudian katanya Game of Thrones begitu kan. Kalau Game of Thrones itu kan katanya itu yang menggambarkan, kalau saya mungkin bandingin itu, kalau Endgame itu katakanlah Handel Messiah gitu ya ceritanya gitu kan. Kalau Game of Thrones itu mungkin opera begitu ya. Karena itu film yang menggambarkan kerusakan manusia yang begitu mendalam, sehingga di film itu sepertinya digambarkan tidak ada satu orang pun begitu ya, menurut satu review yang saya baca, tidak ada satu orang pun yang digambarkan baik. Bahkan yang kelihatannya baik sekalipun ketika dia menjadi raja, dia akhirnya menjadi raja yang jahat. Nah, tapi dalam film itu menjadi gambaran bagaimana di dunia ini sepertinya tidak ada yang pasti. Semuanya itu saling berebut tahta, ya, The Game of Thrones. Ya, kalau konteks sekarang mungkin The Game of 5Gs begitu kan. Yang dapat menguasai network 5G itu yang kemudian akan sepertinya bertahta dan seterusnya. Seperti ada pergolakan semacam itu. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu sekalian, maka Ahab itu mengambil langkah politik yang akhirnya
kalau kita mengerti konteks itu, maka kita lebih bisa memaklumi. Ya. Dikatakan Ahab itu mengambil istri yang namanya Izebel itu dari Sidon. Ya, ratu atau putri dari Sidon, dia menikahi Izebel yang akhirnya dia harapkan itu bisa memperkuat posisinya dia, baik secara ekonomi maupun politik. Ya, kalau kita lihat peta Bapak Ibu sekalian, peta kerajaan Israel Selatan itu yang digambarkan warna kuning, sudah keluar ya. Israel Selatan itu yang warna kuning, Israel Utara itu warna kuning. Maka kita lihat di sebelah kanannya itu ada kerajaan Aram yang warna hijau besar begitu ya. Nah, kerajaan Aram itu menjadi musuh yang seringkali menyerang, ya, itu menjadi kendala besar yang seringkali menyerang kerajaan Israel Utara. Nah, maka solusi yang paling aman sebetulnya adalah untuk Israel Utara itu bersekongkol atau kemudian mengadakan aliansi dengan Finisia, yaitu yang warna merah di bagian kiri atas. Di mana itu adalah wilayah Tirus dan yang atas lagi adalah wilayah Sidon. Itu wilayah kekuasaannya bapaknya si Izebel. Nah, ketika akhirnya Ahab itu mengadakan persekutuan dengan Finisia yang daerah merah itu, maka kita bisa lihat bagaimana Ahab akhirnya menguasai bagian pesisir pantai situ. Dia ikut ambil bagian menikmati keuntungan secara ekonomi melalui jalur perdagangan yang dibangun di pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di sepanjang Finisia itu, Bapak Ibu sekalian. Dan memang setelah itu dilakukan, maka kita bisa melihat bagaimana Ahab itu menjadi raja yang akhirnya bertahta cukup lama di kerajaan Israel Utara. Yang cukup pada waktu itu Israel Utara itu mengalami masa-masa yang cukup makmur. Ya. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan Finisia. Dia akhirnya menguasai jalur perdagangan di daerah situ dan dia kemudian bisa mendapatkan bala bantuan secara politik, secara militer. Maka itu satu langkah yang sangat jitu sekali ketika Ahab itu menikahi Izebel, putri dari Sidon. Nah, cilakanya Bapak Ibu sekalian, ketika Ahab menikahi Izebel, ternyata Izebel itu bukan sekedar putri yang malu-malu begitu ya, tetapi dia adalah seorang putri Sidon yang juga seperti imam. Ya, dia seorang putri yang juga menjadi imam dari Baal. Dia adalah seorang yang ketika menikah dengan Ahab, dia dalam hati mengatakan, oke, saya bersedia menikah dengan Ahab, tapi saya akan membawa Allah saya, yaitu Baal, untuk juga menjadi Allahnya Ahab. Dan singkat cerita, pernikahan itu bukan saja membawa keuntungan politik dan ekonomi, tetapi juga akhirnya membawa dewa asing ke tanah Israel. Dikatakan Ahab mendirikan patung Asitoret, di pasal sebelumnya begitu ya, yang adalah istri dari Baal, Bapak Ibu sekalian, mendirikan kuil-kuil Baal. Dan kalau kita lihat juga nanti Izebel menjadi orang yang menyembelih nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Yahweh itu disembelih oleh Izebel supaya akhirnya Baal itu menjadi dewa yang paling berkuasa di Israel. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, seringkali kalau kita membaca kisah Elia, seringkali kita melihat Allahnya Elia itu memang Allah yang nomor satu, mendatangkan api dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup pada zaman itu, kalau kita hidup pada zaman Elia, zaman Ahab, maka waktu kita mendengar nama Yahweh, kita akan seolah-olah mendengar nama seorang Allah yang tidak real. Adalah sebuah kebodohan Bapak Ibu sekalian untuk menyembah Allah Yahweh pada zamannya Ahab dan Izebel. Menyembah Allah yang nabi-nabinya disembelih oleh dewa asing. Oleh dewa yang ketika masuk ke dalam kerajaan Israel itu betul-betul membawa kestabilan dan kemakmuran. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, menyembah Yahweh pada zaman itu menjadi satu hal yang sepertinya terlihat sebagai sebuah kekonyolan. Dan apalagi ketika kita melihat konteks berikutnya, konteks ketika kitab Raja-Raja ini ditulis. Ya, jadi kisah Ahab itu terjadi pada abad 9 sebelum Masehi. Tetapi kitab ini Bapak Ibu sekalian ditulis pada masa-masa pembuangan orang Israel ke Babylon. Jadi kira-kira pada abad ke-6, ya, sekitar tahun 560-an.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kitab Raja-Raja ini ditulis dan diberikan kepada orang Israel yang pada waktu itu ada di pembuangan di Babylon, maka saya juga percaya mereka mengalami satu dilema yang sama. Mereka membaca kisah seorang Tuhan, Allah yang namanya adalah Tuhan, yang namanya adalah Yahweh. Tapi waktu mereka melihat realita, sepertinya ini Allah yang tidak ada, Allah yang tidak real. Kenapa? Karena orang-orang yang dibuang di Babel, Bapak Ibu sekalian, beberapa kira-kira kalau ini ditulis pada tahun 550, maka kira-kira sekitar 40 tahun sebelumnya, pada tahun 580 sebelum Masehi, maka bait Allah Yahweh itu diratakan dengan tanah oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar yang menyembah dewa Marduk yang disebut juga dewa Bel. Ya. Ada yang mengasosiasikan dewa Marduk yang disembah oleh bangsa Babel itu sama seperti dewa Baal yang disembah oleh bangsa Sidon. Dan ketika orang Israel bait Allahnya itu dihancurkan, maka tidak lama kemudian, kira-kira 15 tahun kemudian, ya, tahun 575, mereka menyaksikan di pembuangan di Babel, mereka menyaksikan orang-orang Babel yang sudah menghancurkan bait Allahnya Yahweh. Mereka mendirikan satu bangunan arkeologi yang namanya Gerbang Istar, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ada gambarnya. Ini gerbang yang kemudian dalam arkeologi ditemukan oleh arkeolog dari Inggris dan kemudian sekarang dipajang di Pergamon Museum di Berlin. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu kalau kita ke sana ke Berlin, kita berdiri di sebelah gerbang itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan berpikir begitu ya, betapa mindernya orang Israel yang pada waktu itu di pembuangan berdiri di sebelahnya gerbang Istar ini. Gerbang yang dibangun dengan begitu indah, dengan warna-warna yang diproduksi itu katanya batu batanya itu harus dibakar menggunakan ramuan tertentu dengan suhu yang amat tinggi sampai bisa menghasilkan warna biru yang seperti lapis lazuli. Ya. Satu teknik Nebukadnezar yang sangat tinggi sekali yang menjadikan bangunan yang dipersembahkan bagi dewa Istar, yaitu mamahnya, ibunya dewa Marduk. Itu kita bisa bayangkan betapa orang Israel minder. Dan waktu mereka baca kitab Raja-Raja, mereka membaca bahwa Allah yang mereka sembah itu harusnya Yahweh, bukan Baal, bukan Marduk. Maka kita bisa bayangkan perasaan mereka, kita bisa bayangkan dilema mereka. Ya. Ini Allah saya, ini Allah nenek moyang saya, Yahweh. Tapi kenapa ketika saya membuka mata melihat ke sekeliling, sepertinya yang real itu adalah dewa Marduk, ya, dewa Baal dan seterusnya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kisah ini mengajarkan, justru hendak mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah suasana, di tengah-tengah situasi di mana seolah-olah Allah yang kita sembah itu, Allah dalam Alkitab yang kita sembah itu terlihat tidak real, justru pada waktu itu dia membuktikan siapa Allah yang sejati. Dewa Marduk, ya, dewa Baal adalah dewa-dewa yang disembah oleh karena mereka mendatangkan hujan dan embun. Karena pada waktu itu adalah daerah-daerah yang sangat bergantung kepada hujan atau embun untuk mereka bisa survive secara pertanian. Untuk mereka bisa akhirnya mendapatkan makanan, untuk mereka akhirnya bisa bertahan hidup. Mereka menyembah dewa kesuburan, yaitu Baal atau Marduk pada zaman Babel. Tetapi ketika akhirnya Allah memutuskan, sudah saatnya dia memanggil kembali umatnya, maka Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang sejati. Dengan cara apa? Dengan cara menahan satu hal yang menjadi andalannya dewa Baal dan dewa Marduk, yaitu hujan dan embun. Itulah kenapa kemudian Elia tiba-tiba muncul di hadapan Ahab dan mengatakan, tidak akan turun hujan ataupun embun sampai kukatakan itu terjadi. Dan setelah dia mengatakan itu, maka Allah melarikan Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit, ya, yang ada di sebelah timur sungai Yordan, dan kemudian memberikan makan dengan cara yang sangat ajaib. Di tengah-tengah hiruk-pikuk politik, di tengah-tengah hiruk-pikuk persaingan ekonomi yang dilakukan oleh Israel Utara, yang dilakukan bersama dengan Fenisia melawan Aram dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan memelihara hambanya Elia
dengan cara membawanya menyendiri di tepi sungai dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib hari demi hari. Air dari sungai dan daging roti yang dikirimkan oleh burung gagak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa seringkali kita sulit melihat Allah yang kita sembah itu sebagai Allah yang real? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah terjebak di tengah-tengah hiruk pikuk kesibukan hidup kita dan seterusnya. Mungkin kita perlu mengambil waktu, ya, seperti Elia pergi ke tepi sungai Kerit, Bapak Ibu sekalian, pergi menyendiri, dan kita pergi merenungkan, mencoba melihat burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan kepada kita hari demi hari. Mungkin kita tidak pernah mengalami kejadian-kejadian mujizat yang spektakuler, tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencoba merenungkan, kita diam sejenak, kita mencoba merunut kehidupan kita yang sekarang ini sampai ke belakang. Saya yakin apakah kita tidak bisa melihat yang namanya burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan kepada kita. Apakah kita tidak bisa melihat bahwa di tengah-tengah dunia ini ada satu tangan yang perkasa, yang entah bagaimana menopang kehidupan kita sampai kita tiba ke poin ini. Mungkin pada poin hidup kita yang sekarang kita tidak hidup dikelilingi oleh kemakmuran, kegemilangan dan seterusnya. Mungkin bahkan kita sedang terpuruk, mungkin kita sedang dalam kesendirian seperti Elia. Tetapi apa iya kita tidak bisa melihat burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan secara ajaib? Karena Bapak Ibu sekalian, bahkan orang ateis sekalipun, orang yang paling tidak percaya Tuhan sekalipun, seringkali mereka menyadari dalam hidup ini sepertinya yang seolah-olah kebetulan, tapi itu terjadi tepat pada waktunya. Itu terjadi seolah-olah sudah ada yang mendesain sedemikian mungkin sehingga hidup orang itu akhirnya tiba kepada titik yang sekarang ini mereka berada. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah dunia di mana seolah-olah Allah kita tidak real, bukan berarti Allah kita tidak real, bukan berarti Allah kita tidak hidup. Mungkin problemnya adalah kita yang lupa untuk memperhatikan burung-burung gagak yang mengirimkan daging dan roti kepada kita setiap harinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, Allah yang hidup adalah Allah yang sanggup memelihara kita, umatnya. Tapi yang kedua Bapak Ibu sekalian yang saya ingin ajak renungkan adalah dalam narasi berikutnya. Ketika akhirnya dikatakan kekeringan itu betul-betul tiba. Ketika akhirnya setelah Elia mengatakan tidak turun hujan dan embun. Dan itu terjadi selama beberapa lama waktunya. Maka akhirnya sungai Kerit itu pun menjadi kering. Dan ketika itu terjadi mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, cara ajaib macam apa yang akan Tuhan berikan kepada Elia untuk memelihara hidupnya sekarang? Apakah Tuhan akan kirim mungkin burung bangau membawa air kepada Elia gitu, burung gagak bawa roti dan daging, burung bangau membawa air atau apa begitu ya. Tapi ternyata tidak. Tuhan mengatakan kepada Elia, Elia, sekarang kamu pergi ke Sarfat, kamu pergi ke Sidon. Aku akan beri kamu makan di sana. Oh, gimana Tuhan caranya? Aku akan memberi kamu makan di sana melalui seorang janda Sidon. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita mungkin mikir kalau kita jadi Elia gitu ya. Mungkin kita akan gengsi kali ya. Karena yang namanya janda begitu ya, itu adalah orang yang paling vulnerable, orang yang paling tidak bisa diharapkan, orang yang justru memerlukan pertolongan. Tapi ini Tuhan entah kenapa suruh Elia pergi kepada janda itu untuk minta makan. Seorang pria, seorang nabi yang seharusnya menolong orang yang susah, justru sekarang minta tolong sama orang yang paling lemah, janda. Dan bukan sembarang janda Bapak Ibu sekalian, ini adalah janda dari Sidon. Di mana kita tahu tadi Sidon itu adalah daerah kekuasaannya Baal. Elia ngomong di depan Ahab, ya, karena kamu menyembah Baal, kamu bersekutu dengan Sidon, maka sekarang Tuhan akan hukum kamu, datangkan kekeringan. Sekarang Elia disuruh pergi ke Sidon. Sekarang Elia disuruh pergi masuk ke wilayah Baal dan mencari pertolongan di sana.
melalui seorang janda, bukan janda Israel tetapi janda Sidon. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sini kita bisa belajar banyak hal sebetulnya ya. Kita mungkin bisa mengatakan kita perlu belajar seperti Elia untuk belajar rendah hati dan seterusnya, atau kita bisa melihat dari sisi janda itu. Kita bisa melihat dari sisi janda itu di mana tiba-tiba dia diperhadapkan kepada Allah yang sejati, dia dituntut untuk taat, memberikan makan kepada hamba Tuhan ini terlebih dahulu, baru dia akan mendapatkan upahnya begitu. Dan memang dia lakukan dan betul-betul dia mendapatkan upah, Bapak Ibu sekalian. Dia mendapatkan tepung tempayan yang tidak pernah habis tepungnya. Dia mendapatkan buli-buli yang tidak pernah habis minyaknya. Dan di situ kita sekali lagi bisa melihat Allah yang hidup, yang sanggup memelihara manusia dengan cara yang paling ajaib. Allah yang sepertinya tidak real, tetapi Allah yang betul-betul menyediakan, Allah yang betul-betul memelihara. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah memelihara janda ini dengan satu tempayan dan satu buli-buli. Ketika janda ini kemudian taat, beriman kepada Tuhan, Allah memberikan kepada janda ini upah. Tetapi upah yang diberikan itu hanyalah satu tempayan dan satu buli-buli yang tidak pernah habis. Bukan Bapak Ibu sekalian, bukan tiba-tiba janda itu punya satu gudang atau dua gudang yang penuh dengan tepung dan minyak. Pemeliharaan ajaib Tuhan itu seringkali datang bukan dengan tiba-tiba kita menang lotre, ya kita tiba-tiba jadi orang kaya baru dan seterusnya. Tapi sekali lagi berkat Tuhan sepertinya diberikan lewat hal-hal yang sepertinya kecil, hal-hal yang sepertinya biasa, hal-hal yang sekedar cukup hari demi hari. Maka sekali lagi waktu saya mengajak kita untuk merenungkan burung-burung gagak yang Tuhan kirimkan kepada kita, pemeliharaan yang Tuhan lakukan kepada kita. Mungkin salah begitu ya kalau kita pikir oh Tuhan memelihara saya kalau tiba-tiba saya mengalami mujizat. Karena apa? Karena seringkali Tuhan tidak memelihara kita dengan cara seperti ini. Tuhan seringkali memelihara kita dengan cara yang biasa, cara yang ordinary, cara yang tidak berlimpah-limpah, cara yang agak minim, cara yang hanya cukup Bapak Ibu sekalian hari demi hari. Dan saya rasa ini sebetulnya pemeliharaan Tuhan yang paling indah. Mungkin dalam hati kita pengen tiba-tiba menjadi lepas dari semua masalah, kita tiba-tiba pengen hidup dengan berkelimpahan, kita ada keinginan itu. Tapi saya rasa bagi orang yang mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang cukup setiap harinya, justru itu ada satu keindahan tersendiri. Satu keindahan di mana kita dipelihara oleh Tuhan, bukan sekedar bisa survive Bapak Ibu sekalian, tapi kita dipelihara dengan cara di mana kita memang diajar untuk bergantung kepada Dia. Diajar untuk tidak lupa siapa sebetulnya yang memelihara kehidupan kita. Maka di sini kita perlu belajar ketika hidup kita sepertinya sekedar cukup, ya. Biarlah kita bisa meresponi itu dengan sukacita. Biarlah kita bisa meresponi itu dengan ucapan syukur. Saya sebenarnya tidak pernah sharing hal ini di umum begitu Bapak Ibu sekalian, tapi mungkin saya bisa sharingkan sedikit. Satu hal di mana saya merasa mendapatkan berkat ketika saya memutuskan menjadi hamba Tuhan dan seterusnya adalah akhirnya saya bisa mengalami itu. Ya. Dulu waktu saya dengar opa saya pendeta begitu. Opa saya kalau cerita iya dulu nggak tahu mau kasih makan 4 anak apa begitu kan ya. Cuman bisa makan nasi sama tempe, tiba-tiba ada yang kasih telur atau ada yang kasih ikan. Wah itu kayaknya Richard Mueller banget gitu kan ya. Wah sepertinya luar biasa sekali. Waktu kita dengar cerita seperti itu ya sudah kita sekedar kagum dan kemudian kita berharap iya ya kapan saya bisa mengalami hal-hal seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian mungkin justru hal-hal seperti itu menjadi privilege begitu ya untuk orang-orang yang hidupnya memang cukup hari demi hari. Orang yang hidupnya berkelimpahan, itu adalah orang yang akhirnya mungkin sulit untuk melihat pemeliharaan Tuhan yang real dalam hidup mereka. Tapi sebaliknya orang yang hidupnya sekedar cukup hari demi hari, justru itu orang mendapat kesempatan untuk melihat Allah yang real di dalam hidup mereka. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, poin kedua ini yang ingin saya sampaikan adalah
mungkin kita pelajaran paling berarti yang kita bisa dapat bukanlah melihat itu dari sisi si janda, tapi melihat ini semua dari sisi Elia dan khususnya Bapak Ibu sekalian dari sisi Ahab. Seringkali kita menempatkan diri kita sebagai orang baik dalam tokoh Alkitab, ya, sebagai si janda kah, sebagai Elia kah, tapi mungkin pelajaran paling mengena adalah kalau kita menempatkan diri sebagai Ahab. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena poin utama dari kisah ini saya percaya bukanlah bagaimana kita belajar beriman, bagaimana kita melihat buli-buli yang tidak pernah habis, bukan sekedar itu. Tahu dari mana? Karena ketika dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang, dia mengutip kisah ini Bapak Ibu sekalian, dan apa yang dia katakan, dia mengatakan poin ini. Bahwa ketika ada kekeringan melanda di zaman Elia, Tuhan tidak mengirimkan Elia kepada salah seorang janda di Israel. Padahal banyak janda di Israel. Tapi Tuhan lakukan apa? Tuhan kirim Elia ke janda di Sidon. Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, ya, di kitab Lukas, Injil Lukas, sebelumnya Yesus berkhotbah, orang kagum kepada dia. Tapi begitu Yesus mengatakan hal ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kelaparan Tuhan mengirimkan Elia bukan kepada janda di Israel. Banyak janda di Israel Tuhan tidak kirimkan ke Israel, Tuhan kirimkan ke Sidon. Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, orang-orang yang mendengarkan khotbahnya langsung ingin membunuh Tuhan Yesus. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Yang kita bisa pelajari di sini Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah, Allahnya Elia, itu Allah yang unreal. Dalam pengertian apa? Itu Allah yang melampaui ekspektasi kita. Seringkali kita menyembah Allah yang terlalu sempit, Allah yang terlalu dikotakkan oleh cara pikir kita. Kita pikir Allah yang kita sembah adalah Allah yang hanya memberkati kita umatnya. Itu Allah kami, bukan Allahnya mereka. Tapi poin kedua ini, Allah yang hidup adalah Allah yang juga adalah Allahnya orang lain. Allahnya orang lain Bapak Ibu sekalian. Allah yang kita sembah, ini harap jangan disalah mengerti begitu ya. Tapi Allah yang kita sembah itu juga adalah Allahnya orang Muslim, Allahnya orang Buddha, Allahnya orang Hindu, Allahnya orang-orang di gereja lain yang selama ini kita sesat-sesatkan, begitu ya. Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allahnya kita. Betul, mungkin orang Muslim tidak menyembah Allah kita sebagaimana mestinya. Mungkin mereka tidak mau menyembah Allah kita bahkan. Orang ateis sama sekali tidak mau menyembah Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, Allah kita itu juga adalah Allahnya mereka. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian dia adalah Allah yang kita sembah, juga adalah Allah yang mengasihi mereka. Allah yang mendatangkan hujan bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka. Allah yang ketika memberkati kita, ketika memelihara Elia di tepi sungai Kerit, dengan cara yang begitu ajaib, pada akhirnya Allah kita bukanlah sekedar Allah yang memelihara kita, tapi dia juga adalah Allah yang mengasihi mereka, mengasihi orang lain. Dia Allah Bapak Ibu sekalian yang ingin mengutus kita pergi ke mereka, menjadi berkat bagi mereka. Elia diutus bukan kepada janda di Sidon, bukan kepada janda-janda di Israel, tapi kepada janda di Sidon. Untuk apa? Untuk nantinya akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang yang bahkan tidak menyembah Allah. Nah, ini menjadi satu hal Bapak Ibu sekalian yang sepertinya obvious begitu ya, tapi tidak terlalu mudah loh untuk dijalani. Ya. Dengan berkembangnya isu-isu radikalisme dan seterusnya, kebencian mereka terhadap kita Bapak Ibu sekalian, seringkali bisa memicu kebencian kita terhadap mereka. Mereka benci kepada kita, dan akhirnya apa? Akhirnya kita benci kepada mereka. Betul, kita harus melawan segala hal yang salah. Kita harus memperjuangkan keadilan, kita harus menghukum para teroris seberat-beratnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk juga tetap menjadi orang yang mengasihi orang lain. Bukan hanya mengasihi kelompok kita saja.
Dan ini yang membedakan seringkali kenapa saya rasa kenapa kita mungkin kalau berbicara kepada orang lain, ya, agama lain, mungkin kita gagal. Kenapa? Karena kita berbicara dengan semangat penjajah. Kita berbicara dengan semangat pokoknya teologi saya teologi yang paling benar. Tanpa mau mendengarkan mereka sama sekali. Tanpa mau mengerti apa yang mereka pikirkan, apa yang menjadi pergumulan mereka. Kita sekedar menyampaikan apa yang kita mau sampaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Allah kita juga adalah Allahnya mereka yang mengasihi mereka, mungkin kita akan approach secara berbeda. Kita akan mencoba menginjili orang lain, bukan sekedar ketika kita berhasil menginjili maka saya menang, begitu ya. Tetapi ketika saya menginjili dan orang itu percaya, maka orang itu mendapat berkat. Ya. Penginjilan itu bisa dilakukan sama-sama militannya, tapi satu orang menginjili dengan semangat untuk menang, dan yang lain menginjili dengan semangat untuk menjadi berkat. Dan ini menjadi satu hal yang berbeda sekali sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika kita berada dalam posisi minoritas seperti di Indonesia, ya mungkin kita akan lebih merasa bisa dibenarkan ketika kita membenci para penganiaya-penganiaya kita. Tapi saya rasa kalau kita punya semangat seperti itu, ketika posisi dibalikkan, ketika kita menjadi mayoritas Bapak Ibu sekalian, maka kita akan menjadi mayoritas yang membenci minoritas. Sama saja. Waktu mempersiapkan ini, ngobrol sama istri saya, tiba-tiba teringat satu film kartun dari Disney, tapi yang zaman-zaman dulu, yang mengadaptasi novel dari Victor Hugo, yang kita semua saya rasa tahu begitu ya, tentang Hunchback of Notre Dame. Beberapa waktu lalu banyak yang merasa sedih karena Notre Dame terbakar, ya, memposting apa dulu pernah datang ke sana dan seterusnya. Ya, saya juga yang nggak pernah ke sana sedih juga sih ya, karena belum ke sana sudah kebakar begitu. Tapi di film itu Bapak Ibu sekalian, itu novelnya itu sangat gelap sekali gitu ya, penuh dengan violence dan seterusnya. Tapi di versi Disney-nya itu sudah lebih mild begitu ya. Tetapi tetap itu nggak bisa menjadi film Disney yang akan populer kalau ditayangkan zaman sekarang karena terlalu keras begitu ya. Nah di film itu Bapak Ibu sekalian digambarkan ada seorang kardinal begitu ya, kekristenan ya Katolik pada waktu itu. Melambangkan yaitu kekristenan. Lalu kemudian ada si Hunchback dan kemudian ada si wanita gypsy yang namanya Esmeralda. Nah, di salah satu film ini ada lagu yang saya sangat-sangat suka begitu ya. Lagu yang judulnya God Help the Outcast. Ini dinyanyikan oleh si wanita gypsy itu, si Esmeralda. Dan dia ceritanya menjadi orang yang sangat dibenci oleh si kardinal, walaupun dalam hati si kardinal itu menginginkan gitu ya, dengan hawa nafsu menginginkan si Esmeralda. Tapi si kardinal mengatakan gak bisa gitu ya. Kenapa saya suka sama orang seperti ini, kan orang kafir gitu ya. Ini orang kafir, ini harusnya dibuang dan seterusnya. Dan akhirnya diputuskan si gypsy ini harus dibakar dan seterusnya. Nah tapi kemudian ada satu adegan di mana Esmeralda bernyanyi seperti ini. Dia masuk bersembunyi di dalam gereja dan dia melihat patung Bunda Maria yang menggendong bayi Yesus. Dan dia bernyanyi Bapak Ibu sekalian. Saya nggak akan nyanyikan, kalau saya nyanyi jadinya kurang bagus gitu ya. Tapi kira-kira saya terjemahkan seperti ini. Dia Esmeralda berdoa gitu. Saya nggak tahu, I don't know. Saya nggak tahu apakah engkau bisa mendengar saya. Apakah engkau berkenan untuk mendengarkan doa yang humble ini? Mereka berkata, saya ini orang buangan, bahwa saya tidak harusnya bicara kepadamu. Tapi waktu aku memandang kepada wajahmu, aku bertanya-tanya, bukankah engkau Tuhan dulu juga pernah menjadi orang buangan? Nah ini satu hal yang indah Bapak Ibu sekalian dari Allah kita. Allah kita adalah Allah yang mengasihi orang buangan sebetulnya sampai-sampai dia sendiri menjadi orang yang dibuang. Yesus Kristus. Lalu dia melanjutkannya, Tuhan tolonglah orang-orang buangan yang dari lahir itu kelaparan, tunjukkan kepada mereka belas kasihan yang mereka tidak bisa temukan di atas bumi ini. Orang-orang yang dilupakan, mereka mencari Engkau. Tuhan tolonglah orang-orang buangan, karena tidak ada orang lain yang bisa menolong. Saya nggak minta apa-apa Tuhan karena saya sudah cukup. Tapi saya tahu banyak orang yang
less lucky than I, yang kurang beruntung daripada saya. Tuhan, tolonglah orang-orang miskin dan hina, karena saya pikir bukankah kami semua itu anak-anak-Mu? Bukankah kami semua anak-anak Allah? Lalu kemudian waktu si Esmeralda berdoa seperti itu, digambarkan orang-orang gereja, orang-orang gereja yang datang ke gereja itu bernyanyi berdoa di hadapan patung yang sama. Mereka berdoa apa? Mereka berdoa, saya minta kekayaan, saya minta ketenaran, saya minta kemuliaan bersinar di atas namaku. Saya ingin cinta yang bisa saya kuasai. Saya menginginkan Tuhan dan segala malaikatnya memberkati saya. Tapi si Esmeralda mengatakan, saya nggak minta apa-apa, saya cukup. Tapi saya tahu orang lain yang kurang beruntung dari saya. Dan Tuhan kiranya tolong mereka. Karena bukankah kami semua anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kritikan begitu ya, mungkin dari Victor Hugo, bahwa seringkali orang gereja, orang kekristenan itu lupa bahwa Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang pernah menjadi orang buangan. Kenapa? Karena Dia mengasihi orang buangan. Dia mengasihi orang yang di luar sana. Dan ketika orang gereja lupa akan hal ini, maka mereka hanya akan berhenti di poin pertama tadi. Mereka hanya akan berhenti, ya Tuhan, kirimkanlah burung-burung gagak kepada saya. Kirimkanlah kepada saya makanan dan daging setiap hari. Tapi Bapak Ibu sekalian, setelah kita minta itu semua, dan boleh kita minta, kita bisa berdoa kepada, berikanlah kepadaku roti pada hari ini. Tapi setelah kita minta itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan ingin kita pun belajar menjadi berkat bagi orang lain. Kita perlu belajar menjadi berkat seperti seorang janda tadi. Janda yang tidak menyembah Tuhan, tapi justru punya hati lebih dekat kepada Tuhan. Di mana ketika dia melihat orang lain yang sama-sama kekurangan, dia melihat Elia yang kelaparan, dia punya satu roti buat dia dan anaknya sendiri, tapi dia berikan sebagian kepada Elia terlebih dahulu. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup memelihara kita, yang pertama. Yang kedua, Dia juga adalah Allahnya orang lain, di mana Dia juga ingin kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam kisah Elia membangkitkan anak sang janda. Ketika akhirnya si janda ini mendapatkan makanan yang tidak pernah habis setiap harinya, seperti roti mana dari sorga. Roti yang memang selalu cukup, tapi hanya untuk hari itu, yang tidak bisa dikumpulkan. Kalau dikumpulkan menjadi busuk, tapi cukup setiap hari. Satu tempayan, satu buli-buli, cukup setiap hari. Dan itu membuat dia menjadi sukacita. Tetapi kemudian dikatakan anak dari si janda itu sakit. Sampai akhirnya hilang nafasnya. Sampai akhirnya dikatakan dia itu mati. Dan ketika anaknya mati, sang janda melontarkan satu pertanyaan yang memilukan kepada Elia. Dia bertanya kepada Elia di ayat ke-18, apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Apakah engkau singgah kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Elia, nabi si pembawa sial, datang ke rumah janda, minta makan, ternyata bawa sial bagi janda itu. Tapi perempuan itu tidak menyalahkan dia. Berbeda dari Ahab, perempuan itu tidak menyalahkan Elia. Tapi perempuan itu tanya, abdi Allah, apakah engkau kesini? Sebetulnya untuk menghukum aku atas dosaku. Untuk membunuh anakku karena aku memang orang yang berdosa. Si janda ini sadar dia orang yang berdosa. Dan yang dia tanya kepada si Elia adalah, oh berarti kamu datang ke sini, kamu dikirim ke sini untuk menghukum dosaku. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh anakku. Apakah untuk itu? Ketika ditanya seperti itu, Elia juga bingung. Elia nggak tahu mau jawab apa begitu. Elia cuma bilang, berikan anakmu kepadaku. Dan dia menggendong anak itu, dia naik ke ruang atas, dia berdoa. Dan dia berdoa di hadapan Tuhan, saya percaya dengan perasaan bingung. Tuhan,
Apa iya kamu mau menghukum janda ini dengan mengambil anaknya, janda yang sudah menolong aku? Apa iya Tuhan mau menghukum janda ini? Tapi kemudian akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Ya, mungkin dia merasa ada yang salah juga, tapi dia berseru, Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia bilang, saya nggak tahu Tuhan maunya apa, tapi Tuhan kalau boleh saya minta Tuhan hidupkan kembali anak ini. Dan yang dia lakukan adalah dia mengkucurkan tubuhnya sebanyak 3 kali. Kita tidak betul-betul tahu, saya tidak betul-betul tahu maksudnya apa Elia mengkucurkan tubuhnya di atas anak itu 3 kali. Tapi banyak penafsir yang mengatakan itu adalah gambaran seperti Elia seolah-olah mau mentransfer, ya, seolah-olah mengatakan, Tuhan, kalau nggak ada janda ini aku tuh sudah mati loh kelaparan. Janda ini yang beri aku makanan dan bisa hidup dan seterusnya. Maka Tuhan sekarang masa mau bunuh anaknya. Tuhan sudahlah, kalau boleh aku kasih nyawaku saja. Aku transfer hidupku kepada anak ini supaya anak ini hidup. Dan padahal ketika Elia menggendong anak itu, mengkujurkan tubuhnya di atas anak itu, dia menjadi najis. Orang Israel kalau menyentuh mayat itu menjadi najis. Tapi bukan hanya menyentuh Bapak Ibu sekalian, dia mengkucurkan tubuhnya, seluruh tubuhnya. Tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, ya, badan dengan badan. Seolah-olah mengatakan ya sudahlah, saya terkena najis gak apa-apa. Tapi Tuhan kalau boleh kiranya nyawaku Tuhan berikan kepada anak ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, entah bagaimana anak itu hidup. Ya. Tuhan kembali membangkitkan anak itu, memberikan anak itu kehidupan. Dan yang Elia bisa lakukan hanyalah, Elia juga masih tetap hidup begitu ya. Dan yang Elia bisa lakukan hanyalah dia gendong anak itu kembali, turun ke bawah, dan dia berikan kepada ibunya. Ibu, ini anakmu, anakmu hidup. Dan ibu itu mengatakan, sekarang aku tahu firman yang kau ucapkan adalah benar. Nah, apa Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah melakukan hal ini? Kenapa Allah seolah-olah, apa sih yang sebetulnya ingin dicapai oleh Allah ini? Allah yang kelihatannya aneh, Allah yang unreal ini. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pikir yang ingin Allah ajarkan kepada Elia, janda itu, dan kepada kita adalah betul, dia adalah Allah yang unreal dalam pengertian dia itu melampaui pengharapan manusia. Ketika orang-orang Israel, ketika orang-orang Sidon, mereka sibuk mencari Allah yang bisa mendatangkan kesuburan, bisa menyuburkan pertanian, bisa menyediakan roti di meja makan mereka. Maka Allah membuktikan, saya bisa melakukannya, saya bisa kasih tempayan yang gak pernah habis tepungnya, saya bisa kasih buli-buli yang tidak pernah habis minyaknya. Tapi saya bisa lakukan lebih dari itu. Saya bisa melakukan lebih daripada ekspektasimu. Kamu mencari dewa, kamu mencari penolong yang sekedar bisa membuatmu hidup hari demi hari. Itu tuh nothing. Saya bisa kasih yang lebih dari itu. Kenapa? Karena saya adalah Allah yang adalah sumber kehidupan. Saya bisa memberikan kepadamu hidup itu sendiri. Banyak orang, mereka berharap kepada hal-hal yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Hari demi hari bertahan hidup. Tapi begitu mereka meninggal, ya sudah, mereka pikir apalagi yang bisa jadi pengharapan setelah mati, ya sudah selesai. Tapi Allah mengatakan tidak. Aku Allah yang bahkan bisa memberikan lebih. Setelah seorang mati, aku bisa memberikan kehidupan. Nah Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu saya tidak tahu seberapa mengerti Elia akan kejadian yang dia alami. Tapi bagi kita, kisah ini betul-betul mengingatkan kita bukan kepada satu roti yang berbeda. Roti yang bukan saja tidak habis, roti yang bukan sekedar menjaga kehidupan kita di dunia ini, tetapi roti dari sorga yang dikatakan adalah roti kehidupan. Roti yang barang siapa memakan dia, itu tidak akan pernah kelaparan lagi. Roti yang datang ke dunia, merentangkan kedua tangannya di atas kayu salib dan memberikan kehidupannya bagi dunia ini. Menjadi najis bersama-sama dengan kita dan kemudian mati, merentangkan tangannya, memberikan kehidupannya bagi dunia ini. Maka pertanyaan janda tadi,
apakah kamu datang ke sini untuk menghukum aku dengan membunuh anakku? Elia akhirnya bisa menjawab, tidak, anakmu tetap hidup. Tapi mungkin dia tidak bisa menjelaskan kenapa. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita punya jawabannya. Tidak, Allah ini bukan datang kepada si janda untuk menghukum dosanya dengan cara membunuh anaknya. Kenapa? Bukan anak janda itu yang mati, tetapi anak Allah sendiri yang mati di kayu salib. Supaya setiap orang yang berdosa, yang melihat kepada Allah yang hidup itu, yang percaya sungguh yang dikatakan itu benar, maka setiap dari orang berdosa yang seperti itu akhirnya boleh diselamatkan. Roti kehidupan, roti dari sorga, roti yang ketika kita memakannya tidak akan pernah lapar lagi Bapak Ibu sekalian. Itu roti yang bisa Allah berikan, hidup yang bukan sekedar kemudian akan mati lagi, tetapi hidup yang kekal. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, Allah yang seperti inilah yang dipercayakan kepada kita untuk kita bawa keluar sana. Kita bawa keluar dari perbatasan Israel, masuk ke tanah-tanah Sidon untuk mengajarkan kepada banyak orang di sana. Saudara, Allah yang sejati bukanlah Allah yang sekedar bisa memberikan roti bagi engkau. Tapi Allah yang sejati adalah Allah yang menawarkan hidup yang kekal. Dan kita dipanggil, kita adalah umatnya. Dia Allah yang memelihara kita, tapi kita dipanggil untuk membawa itu keluar. Membawa itu keluar. Supaya orang di luar sana juga bisa melihat Allah yang seolah-olah di luar ekspektasi kita. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mencoba mengkaitkan ini dengan hari Pantekosta. Di mana itu adalah hari ini, hari di mana Tuhan mencurahkan rohnya ke atas dunia. Kristus yang adalah Adam kedua dikatakan, Adam pertama adalah makhluk yang hidup, living being. Tapi Kristus Adam kedua, dia setelah dia mati dan dia bangkit, dia menjadi a life-giving spirit. Dia menjadi roh yang menghidupkan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan di dalam Kristus? Yaitu ketika Roh Kudus datang tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu dikatakan dicurahkan kepada semua manusia. Akan terjadi, kata Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, di mana anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan seterusnya dan seterusnya. Dikatakan kepada semua manusia. Bukan hanya kepada orang Yahudi saja, Bapak Ibu sekalian, tetapi kepada semua manusia. Kepada orang di luar sana, termasuk kita. Dan roh yang tinggal di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, adalah roh yang memperlengkapi kita untuk boleh membawa Injil ini, kabar baik ini, keluar gereja, keluar dari gereja. Bukan hanya di dalam diri kita saja, lingkungan kita saja, tapi keluar sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang bahkan adalah penganiaya kita. Karena Dia adalah Allah yang sejati. Allah yang sanggup memelihara hidup kita dengan ajaib, Allah yang juga adalah Allahnya orang lain, dan Allah yang adalah sumber hidup yang kekal. Kiranya kita bisa menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami seringkali melihat kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang kami pikir lebih nyata, lebih real. Padahal sesungguhnya Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup. Yang memelihara, menopang kehidupan kami hari demi hari. Yang senantiasa mengirimkan burung-burung gagak itu dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak minta roti yang lebih banyak. Kami tidak minta tepung dan minyak yang lebih banyak. Tapi satu hal yang kami minta adalah kami boleh semakin hari belajar melihat penyertaan-Mu itu, melihat pemeliharaanmu itu. Sehingga ketika kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia, di mana seolah-olah ada begitu banyak kuasa yang lebih dahsyat, yang lebih mencekam, kami boleh tetap bergantung kepada satu kuasa yang sejati, yaitu kepada-Mu saja. Dan tolong kami ya Tuhan,
untuk boleh menjadi orang-orang yang tidak self-absorbed, yang hanya meminta segala sesuatu bagi diri kami sendiri. Tapi jadikanlah kami orang-orang yang memiliki hati seperti Engkau, yaitu hati yang mengasihi orang-orang di luar sana. Kiranya kami boleh belajar menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga boleh semakin banyak orang yang memperoleh hidup yang kekal, yang boleh memakan roti yang hidup itu, sehingga kami boleh bersama-sama memiliki hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami umat-Mu, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.